Baik, selamat jumpa kembali di video yang kedua tentang teknik stream zipper. Pembahasan kita masih seputar pembangkitan nilai acak sebagai kunci. Nah, pada video sebelumnya kita sudah memahami bahwa dalam sebuah algoritma pembangkit bilangan acak LC terdapat yang namanya period atau jumlah kemunculan yang terjadi sebelum memunculkan nilai atau angka yang sama. Di sini hanya ada 4 nilai yang muncul, yaitu 7, 17, 23, dan 1. Nah, hal ini terjadi karena beberapa syarat tidak terpenuhi yang sebelumnya sudah kita bahas secara singkat, bahwa ada 3 syarat, yaitu M dan C saling koprima, kemudian A-1 harus habis dibagi faktor prima dari M, kemudian jika M habis dibagi 4, maka A-1 harus habis juga dibagi 4. Nah, ada beberapa syarat yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, bagaimana ketika tanpa persyaratan ini? Atau untuk percobaan awal, kita akan coba buktikan apakah memang periode ini akan berulang ketika kita membangkitkan bilangan acak. Nah, seharusnya periode itu akan muncul sepanjang nilai M. Contoh di nilai M32, maka bilangan yang muncul seharusnya 0 sampai 31, masing-masing muncul satu kali, baru selanjutnya berulang angka yang sama. Nah, di sini kita buat kondisi untuk perulangan nilai X dari X yang pertama atau X1, perlu kita ingat bahwa indeks di MATLAB untuk array atau larik tidak dimulai dari 0 melainkan 1. Maka ini kita anggap sebagai X0. Nilai seednya atau bilangan awalnya adalah 1, kemudian kita akan coba bangkitkan bilangan acak berdasarkan nilai yang tadi sudah kita coba, yaitu 32 untuk nilai M-nya, C-nya 0, kemudian nilai A-nya adalah 7. Kita akan coba jalankan. Nah, perhatikan nilai yang muncul di sini. 1, 7, 17, 23. Akan selalu berulang seperti ini. Ya, karena syarat tidak dipenuhi, yaitu ketiga syarat ini. Sekarang kita coba bangkitkan dengan menggunakan persyaratan yang seharusnya disertakan dalam algoritma LC ini. Ya, yang sebelumnya baris ini hanya sebagai komentar, kita eksekusi. Ada 3 syarat. Yang pertama, FPP harus 1 atau berkoprima. Kita bisa menggunakan fungsi GCD di MATLAB atau Greatest Common Divisor, ya, nama lain dari FPP, faktor persekutuan terbesar. Jika terjadi kondisi tidak terpenuhi atau FPP lebih dari 1, maka dia akan menghentikan eksekusi, muncul notifikasi seperti ini, begitu pula yang lainnya. Fungsi vektor di sini juga sebagai fungsi untuk mencari atau menemukan faktor prima. Kemudian kita buat kondisi, dia akan dibagi oleh semua faktor prima. Nah, kemungkinan karena faktor prima lebih dari 1, maka akan kita gunakan untuk semua kemungkinan. Kita buat kondisi seperti ini, kemudian jika nilai R atau sisa hasil baginya tidak habis, atau lebih dari 0, maka akan muncul pesan seperti ini. Begitu pula untuk yang terakhir. Ketika A-1 tidak habis dibagi 4, ya, di dalam kondisi yang M habis dibagi 4, maka akan muncul kesalahan juga. Kita akan coba jalankan ulang dengan nilai ini. Nah, ternyata error yang pertama terjadi ketika M dan C tidak koprima. Ya, tentunya bilangan 0, nggak punya faktor, pasti akan terjadi kesalahan eksekusi. Baik, bagaimana kalau misalkan kita coba untuk yang contoh latihan yang di video sebelumnya sudah kita bahas. A5, C7, M16. Kita coba implementasikan. Baik, apakah ini memenuhi periode penuh? Kita akan coba jalankan. Nilai yang muncul adalah 1, 12, 3, 6, 5, 0, 7, 10, 9, 4, 11, 14, 13, 8, 15, 2.
Ini yang dimaksud sebagai periode penuh. Dari nilai pertama sampai ke 16 sebesar nilai M, masing-masing muncul satu kali. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tentunya ketika pembangkitan lebih dari 16 pasti akan berulang karena kapasitas modulusnya hanya 16. Nah, inilah yang dimaksud sebagai periode penuh. Karena syarat-syarat terpenuhi. Misal, bagaimana ketika nilai M di sini adalah 16, kemudian nilai A-nya 5, maka A-1 pasti habis dibagi faktor prima dari 16. Faktor prima 16 hanya ada nilai 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Sementara 16 juga habis dibagi 4, maka A-1 atau 5-1 atau 4 habis juga dibagi 4. Bagaimana kalau misalkan ini kita ganti dengan 6? Seharusnya syarat ini tidak bisa terpenuhi. Kita akan coba jalankan lagi. Ya, ada dua kesalahan, yaitu A-1 ya, nggak habis dibagi faktor prima dari M. Ya, 5 tidak bisa habis dibagi 2. Begitu pula karena M adalah kelipatan 4, sedangkan A-1, 6-1 atau 5 bukan kelipatan 4, maka syarat ini juga tidak bisa dipenuhi. Kita kembalikan ke contoh yang pertama, nilainya 5. Nah, algoritma LC yang baik harusnya memang memenuhi persyaratan 3 seperti ini. Yaitu berkoprima atau FPP-nya 1, kemudian A-1 habis dibagi dengan faktor prima dari M. Terakhir, jika M modulus 4 sama dengan 0 atau habis dibagi 4, maka A-1 juga harus habis dibagi dengan 4. Nah, beberapa contoh penerapan LC generator kita bisa coba misalkan dalam ekstensi ASCII. Misal di sini kita punya plaintext Udinus Polke, kemudian kita tentukan A11, C-nya A13, C11, kemudian M-nya 256. Ya, karena untuk mendapatkan ekstensi ASCII 0 sampai 255 kita peroleh dengan modulus 256. Pembagiannya sama dengan algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya, LC, yaitu nilai setelahnya adalah nilai sekarang dikalikan dengan A atau multiplier tambah C atau increment, kemudian dimodulus dengan M. Nah, kita akan coba jalankan, kita eksekusi. Udinus Polke terencrypt menjadi karakter yang beberapa non-printable seperti ini. Kemudian setelah di-decrypt, nah, kita peroleh hasil Udinus Polke. Nah, enkripsi yang digunakan di sini cukup sederhana, hanya dengan menambahkan plaintext dan kunci lalu dimodulus dengan 256. Ada beberapa yang bisa dilakukan, misalkan kita menggunakan operasi XOR. Nah, Anda bisa coba improvisasi untuk operasi XOR. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang satu lagi algoritma pembangkit bilangan acak, yaitu BBS. Nah, sampai di sini Anda bisa pause atau jeda videonya untuk latihan atau coba implementasi. Jika sudah siap, maka Anda bisa langsung lanjutkan ke contoh algoritma yang kedua, yaitu BBS. Nama BBS diambil dari ketiga penemunya. Nah, berdasarkan pernyataan Stalling, William Stalling tahun 2011, ini adalah salah satu teknik yang paling kuat. Nah, ada beberapa prosedur. Yang pertama, pilih 2 buah bilangan prima besar. Sebagai catatan, bilangan prima ini harus sangat besar. Anda harus menggunakan misal basis integer double, atau yang memiliki bit yang 16 atau yang lebih dari itu. Nah, kemudian ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai P dan Q ketika di modulus 4 harus sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya,
Kita hitung N, yaitu P kali Q, kemudian pilih bilangan S yang relatif prima dengan N. S harus koprima dengan N. Nah, karena bilangan yang besar akan sulit dihitung kalau kita untuk mempelajari konsep, maka untuk contoh kita gunakan yang bilangan kecil. Untuk seed atau X0 didapatkan dari S kuadrat di modulus N. Lalu untuk bilangan yang selanjutnya, X1 dan seterusnya adalah X yang saat ini atau XI kuadrat modulus N. Hanya berbeda dari variabel awal di X0. Secara operasi mereka semua menggunakan modulus N. Nah, yang paling penting jadi catatan adalah yang akan diambil bukan nilai bulatnya atau hasil modulusnya, tetapi nilai biner. Sehingga setelah kita dapat, kita perlu lakukan operasi dengan modulus 2 untuk mendapatkan nilai biner. Karena hasil dari modulus 2 hanya mungkin 0 sampai dengan 1. Baik, ini sebagai contoh, diketahui P, Q, dan S. Contoh ini sudah tepat, sudah memenuhi semua syarat. Nah, N adalah 77, lalu kita pilih S-nya 5, ya, koprima dengan 77. Untuk seed-nya, X0 diperoleh dari S kuadrat, atau 5 kuadrat modulus 77, kemudian ketemu 22. Kita ambil binernya. Jika ganjil, maka binernya 1. Begitu pula X1 diambil dari 25 modulus 77. Begitu pula untuk yang bilangan selanjutnya. Nah, yang akan diambil sebagai kunci adalah bilangan biner ini. Mulai dari X1 yaitu bernilai 1, X2 bernilai 0, kemudian yang ketiga 0, yang keempat 1. Nah, di sini kita perhatikan dia kembali ke bilangan S. Sama di sini kita mendapatkan periode 4 ya, tentunya karena bilangannya terlalu kecil. Nah, untuk latihan Anda bisa coba dengan bilangan yang agak besar. Beberapa contoh implementasi kita bisa menggunakan MATLAB juga, misalkan kita gunakan nilai ini. Persyaratannya karena sudah terpenuhi, kita langsung masukkan nilai-nilai tersebut, lalu kita kembangkan algoritmanya, yaitu seed yaitu adalah S kuadrat modulus N, kemudian binernya adalah hasil dari X modulus 2. Untuk bilangan berikutnya kita akan coba bangkitkan 10 dengan persamaan yang sama. Kita coba jalankan. Nilai biner yang kita peroleh adalah 11001. Sama seperti yang di contoh ini, 11001. Sementara untuk nilai bulatnya adalah 25941625. 25941625. Nah, memang untuk bilangan yang seharusnya digunakan adalah bilangan yang besar. Misalkan di contoh ini kita peroleh nilainya 383 dan 503 untuk P dan Q. Kita coba. 3 dan 503. Kemudian nilai di sini adalah 101355. Apakah memenuhi? Nah, Anda bisa lakukan improvisasi di sini. Anda bisa hitung atau langsung implementasikan algoritma ini. Ternyata bilangannya cukup besar dan belum ada periode. Apakah periodenya berulang? Kita coba lihat. 1 3 kali, kemudian 0. Kemudian di sini 1 3 kali. Apakah berulang dengan ini? Oh, ternyata kemunculan berikutnya bukan 0 2 kali lalu 1, ternyata 0 3 kali. Bagaimana ketika nilai ini kita naikkan menjadi 100 kemunculan? Nah, Anda bisa lakukan improvisasi untuk lebih memahami algoritma DBS. Ya, sekian untuk video kali ini untuk materi pembangkitan kunci stream zipper melalui pembangkit bilangan acak. Untuk implementasi selanjutnya, kita bisa menggunakan kunci ini dengan algoritma XOR. Sekian dan terima kasih.